disiram air keras gegara menolak dijual ke pria hidung belang. Seorang istri di Banyumas, Jawa Tengah menjadi korban kekerasan oleh suaminya sendiri. Istri disiram air keras gegara menolak dijual ke pria hidung belang. Seorang istri di Banyumas, Jawa Tengah menjadi korban kekerasan oleh suaminya sendiri setelah menolak dijual kepada pria hidung belang. Korban berinisial IN, 34 tahun, disiram dengan air keras hingga mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Gara-gara aksi biadab suaminya, korban kini harus mengalami cacat permanen di kedua tangannya, kepala, serta perut. Banyak saja, semoga dengan putranya ya Mbak ya, bisa menjadi betul-betul yang baik ya. Semangat Mbak ya, sehat selalu. Peristiwa ini bermula saat korban yang menjadi istri siri dari pelaku ini menolak melayani pria hidung belang yang ditawarkan suaminya. Pelaku yang marah sempat menganiaya korban sebelum menyiram tubuh korban dengan air keras. Korban yang mengalami luka bakar lebih dari 70% ini langsung dilarikan ke rumah sakit. Beruntung nyawa korban berhasil diselamatkan. Disiram pakai apa? Air keras. Oh, disiram air keras. Viral dengan dibakar, disiram pakai air keras. Kemudian mengenai apa seluruh badannya, kemudian mengalami apa? Cacat di dua tangan, kemudian dibawa ke rumah sakit. Setelah sebulan melarikan diri, pelaku TP 43 tahun akhirnya bisa diringkus pihak kepolisian Banyumas di tempat persembunyiannya di sebuah rumah kos-kosan di Yogyakarta. Dan itu alasannya kenapa itu dia nyiram air keras itu? Korban ini diajak dijual ke mana? Korban dijual ke lelaki hidung belang, tidak mau. Atas perbuatannya, pelaku kini dikenakan pasal 44 ayat 2 dan pasal 47 Undang-Undang tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Predator seks anak di Sukabumi marak. Ayah tega cabuli anak tiri hingga hamil. DS, AS, I, dan BY, 4 pelaku pencabulan dan kekerasan seksual terhadap gadis di bawah umur, tertunduk lesu saat diringkus anggota kepolisian Polresta Sukabumi. Keempat predator seks melakukan perbuatannya dengan memberikan iming-iming hadiah. Bahkan ada pula pelaku yang mengancam korban untuk memuaskan nafsu bejatnya. Mirisnya, dari keempat pelaku BY dan I, ternyata ayah tiri korban. Pencabulan persetubuhan anak di bawah umurnya 15 tahun oleh bapak tirinya sendiri sampai hamil anak tersebut 4 bulan. BY melakukan perbuatan cabul kepada anak tirinya itu sejak umur 11 tahun hingga 14 tahun. Perbuatannya itu dilakukan saat ibu korban tidak di rumah. Sementara I tega melakukan perbuatan bejat tersebut kepada anak tirinya yang berusia 15 tahun sejak 2 tahun lalu dan dilakukan di rumahnya di wilayah Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Akibat perbuatannya itu, korban kini hamil 4 bulan. Dalam menjalankan aksinya, modus pelaku mengiming-imingi korban akan membelikan telepon seluler jika mau menuruti keinginannya. Tersangka ini membohongi dan akan memberikan iming-iming, diberikan handphone, dan apabila nanti datang bulan akan tidak sakit, gitu ya. Dan mengancam juga untuk jangan memberitahukan kepada ibunya. Kegiatan tersebut dilakukan oleh pelaku pada saat ibunya atau istrinya lagi kerja di belakang, masak atau bersih-bersih di belakang rumah. Kini akibat perbuatan bejatnya, para pelaku harus mendekam di balik jeruji besi tahanan Polres Sukabumi dengan ancaman pidana 15 tahun kurungan penjara. Siswi kelas 3 SD dicabuli oknum guru.
siswi yang duduk di kelas 3 sekolah dasar di salah satu sekolah di Pulau Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, menjadi korban pencabulan yang dilakukan oknum gurunya sendiri. Korban yang masih berusia 8 tahun dan merupakan anak berkebutuhan khusus, awalnya diketahui ibunya saat ia mengeluhkan sakit di organ sensitifnya. Setelah dicek, terdapat bekas darah di pakaian dalam korban. Menurut pengakuan korban, pelaku pencabulan adalah guru wali kelas korban. Kejadian itu dilakukan dalam ruangan kelas. Saya dihubungi pada tanggal 16 September bahwa ada anak kami yang masih bersekolah SD itu diduga terjadi pelecehan seksual yang menurut keluarga anak korban tersebut bahwa itu dilakukan oleh seorang gurunya. Akibat perbuatan sang guru, korban sempat dirawat di rumah sakit lantaran mengalami infeksi saluran kencing dan anus. Ironisnya, hingga kini pelaku masih bebas berkeliaran dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Dan pada saat diketahui, itu langsung dilaporkan ke Polsek setempat. Namun sampai hari ini belum ada tersangka terhadap kasus ini. Ya, terima kasih. Jadi perkara ini memang dilaporkan pada tanggal 29 Agustus tahun 2022. Setelah itu tentu kami melakukan pemeriksaan. Namun saat ini memang kami belum menetapkan tersangka karena agak susah memberikan keterangan sehingga kami harus berkoordinasi dengan psikologi klinis. Menanggapi kasus ini, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Buton Selatan menyayangkan dan mengutuk tindakan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasus ini sangat miris sekali karena di usia yang masih sangat belia sekali atau masih kanak-kanak, korban sudah mengalami kejadian yang betul-betul mentalnya itu belum siap untuk kejadian ini, untuk mengalami ini. Inilah kawan foto-foto perjuangan kita. Jadi kenangan ini akan kita ukir dan berikan doa kepada mereka. Support dan dukungan dari kalian adalah diarahkan mereka. Jahit mulut, perawat non-PNS tuntut kesejahteraan dan kejelasan insentif. 5 perawat di Asahan, Sumatera Utara nekat menjahit mulut mereka sebagai aksi unjuk rasa menuntut kejelasan insentif dan kesejahteraan tenaga kesehatan atau perawat non-PNS kepada Bupati Asahan. Pada aksi yang diwarnai isak tangis dari para perawat itu terungkap besarnya honor yang diterima para perawat sukarela yang hanya 300.000 per bulannya. Pengunjuk rasa perawat se-Kabupaten Asahan akhirnya ditemui oleh Wakil Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin.